Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita mau bahas satu kisah yang luar biasa banget. Ini tentang ketabahan, tentang penolakan, tapi juga tentang kasih sayang yang tanpa batas. Kita akan telusuri perjalanan Nabi Muhammad ke kota Taif. Coba deh, kita mulai dengan pertanyaan ini. Pertanyaan yang jadi inti ceritanya. Gimana reaksi Anda kalau harapan besar, niat baik Anda malah dibalas dengan penghinaan dan kekerasan? Nah, kisah ini bakal kasih kita perspektif yang dalam banget soal itu. Oke, sebelum kita masuk ke perjalanannya, kita perlu mundur sedikit. Biar paham kenapa perjalanan ini penting banget, kita harus tahu dulu konteksnya. Saat itu, Nabi Muhammad lagi ada di salah satu fase terberat dalam hidupnya. Sebuah periode yang dikenal sebagai Amul Huzun atau tahun kesedihan. Jadi, ini terjadi di tahun ke-10 kenabian. Dan dalam waktu yang dekatan banget, beliau kehilangan dua orang paling penting dalam hidupnya. Pertama, Khadijah, istri tercinta yang bukan cuma pendamping hidup, tapi juga pendukung nomor satu, baik secara emosional maupun finansial. Terus, yang kedua, Abu Thalib, pamannya. Beliau ini benteng pelindungnya dari gangguan kaum Quraisy di Mekah. Kebayangkan, kehilangan dua pilar utama sekaligus, ini bener-bener pukulan telak. Nah, tanpa dua sosok ini, situasinya di Mekah langsung gawat. Kaum Quraisy jadi makin berani, mereka nggak segan-segan lagi buat menekan dan menganiaya beliau dan para pengikutnya. Dakwah rasanya kayak mentok, nggak bisa maju lagi. Udah jelas banget beliau butuh tempat baru, butuh suaka buat ngelanjutin misinya. Dan justru dari titik terendah inilah muncul secercah harapan. Lahirlah sebuah ide untuk melakukan perjalanan yang didasari oleh kebutuhan mendesak ini. Tujuannya, sebuah kota bernama Taif. Nah, kenapa harus Taif? Yuk kita lihat. Coba deh lihat perbandingannya di sini. Kontras banget kan? Di satu sisi ada Makkah yang situasinya udah makin gak kondusif, penuh permusuhan. Nah, di sisi lain ada Taif, kota yang subur, makmur, dan dihuni suku kuat Bani Sakif yang punya pengaruh besar. Harapannya tuh sebenarnya simpel. Kalau aja para pemimpin di sana mau dengerin dan terima pesannya, ini bisa jadi game changer, bisa jadi titik balik yang luar biasa. Berbekal harapan besar itulah, beliau memulai perjalanan yang gak mudah sama sekali. Beliau jalan kaki loh, ngelewatin pegunungan dan cuma ditemani sama satu orang, sahabat setianya, Zaid bin Harithah. Coba bayangin, optimisme dan harapan yang ada di setiap langkah mereka. Tapi, sayangnya, harapan besar itu sebentar lagi akan berhadapan langsung dengan kenyataan yang kejam. Apa yang terjadi selanjutnya bisa dibilang salah satu momen paling menyakitkan dalam hidup beliau. Jadi, beliau akhirnya bertemu dengan 3 pemimpin utama dari Bani Sakif di Taif. Tapi respons mereka, jauh lebih buruk dari sekedar bilang enggak. Bukannya disambut baik, mereka malah mengejeknya dengan kata-kata kasar dan cemoohan yang tajam. Enggak cuma itu, mereka menghinanya, merendahkan beliau secara pribadi di depan umum. Dan puncaknya, ini yang paling parah, mereka malah menghasut seluruh penduduk kota, bahkan sampai anak-anak kecil untuk menyerang beliau. Jadi, penolakan lisan tadi sekarang berubah jadi serangan fisik massal yang brutal. Bisa dibayangin nggak? Mereka diusir keluar kota, sambil terus-terusan dilempari batu dari segala arah. Sampai-sampai kakinya terluka parah, darahnya mengalir deras membasahi sandalnya. Zaid, yang berusaha mati-matian melindungi beliau dengan badannya, juga ikut terluka parah. Ini bukan sekadar penolakan, ini penghinaan total dengan cara yang paling kejam yang bisa dibayangkan. Di titik paling rendah, terluka, lelah, fisik dan batin, mereka akhirnya nemu tempat berlindung sementara di sebuah kebun anggur. Dan di sanalah, di tengah keputusasaan yang luar biasa itu, beliau nggak berpaling pada amarah atau dendam, tapi beliau berpaling pada doa. Dan doanya ini, benar-benar menyentuh hati. Ini bukan doa seorang pemimpin yang marah dan minta pembalasan kan? Ini adalah curahan hati seorang hamba yang merasa lemah, yang tulus mengadu kepada Tuhannya. Di sini beliau nunjukin sisi kemanusiaannya yang paling dalam. Tapi di tengah gelapnya situasi itu, ada satu momen kecil yang ajaib. Pemilik kebun, yang sebenarnya bukan pengikut beliau, merasa kasihan. Dia lalu menyuruh pelayannya, seorang pemuda bernama Adas, untuk ngasih seikat anggur. Nah, waktu Nabi mau makan dan mengucapkan bismillah, si Adas ini, yang ternyata seorang Nasrani, langsung kaget. Dia kenal kalimat itu sebagai ucapan orang-orang soleh. Singkat cerita, setelah ngobrol sebentar, Adas justru menerima pesannya.
Bayangin, di tengah penolakan total dari satu kota, justru ada satu orang yang beriman. Ini kayak secercah cahaya kecil di hari yang sangat-sangat kelam. Saat beliau lanjutin perjalanan pulang, dengan hati yang masih sedih, terjadilah sebuah intervensi ilahi. Sebuah momen yang menghadirkan pilihan moral yang sangat berat. Momen inilah yang jadi puncak dari keseluruhan cerita ini. Malaikat Jibril datang, dan dia nggak sendiri. Dia datang bersama malaikat penjaga gunung. Dan malaikat ini nawarin sesuatu yang luar biasa. Jika engkau mau, aku akan menimpakan kedua gunung ini ke atas mereka. Coba bayangin kekuatan yang ditawarkan. Kekuatan untuk membalas, untuk menghancurkan seluruh kota yang baru saja menyakitinya sebegitu parahnya. Jadi, disinilah beliau berada di sebuah persimpangan moral. Di satu sisi, ada tawaran keadilan instan, pembalasan yang mungkin bisa dibilang pantas mereka dapatkan. Di sisi lain, ada jalan yang jauh lebih sulit, jalan kesabaran, jalan pengampunan, dan jalan harapan untuk masa depan. Dan jawaban beliau, inilah jawaban yang akan terus dikenang sepanjang sejarah. Beliau bilang, tidak, aku berharap Allah akan mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang akan menyembah Allah semata. Luar biasa, beliau menolak balas dendam. Alih-alih fokus sama orang-orang yang menyakitinya hari itu, beliau justru melihat jauh ke depan, berharap pada generasi penerus mereka. Beliau memilih kasih sayang jangka panjang daripada kepuasan sesaat. Pilihan itu yang dibuat di bawah tekanan yang nggak terbayangkan bukan cuma akhir dari sebuah insiden, justru itu adalah awal dari sebuah warisan yang sangat mendalam. Yuk kita lihat gimana dampaknya. Dan ternyata visi jangka panjang beliau terbukti benar. Hampir 10 tahun setelah kejadian menyakitkan itu, tepatnya setelah penaklukan Mekah, sebuah delegasi dari Thaif datang ke Madinah. Dan mereka datang untuk secara sukarela menyatakan keislaman mereka. Kesabaran beliau membuahkan hasil yang jauh lebih besar daripada kehancuran manapun. Jadi, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Banyak banget. Kisah ini ngajarin kita soal ketangguhan, soal gimana caranya memilih harapan di tengah keputusasaan, memilih kasih sayang di atas amarah, dan yang paling penting, ngajarin kita bahwa kemenangan sejati itu seringkali nggak datang secara instan, tapi butuh kesabaran. Nah, kisah ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Apakah kekuatan sejati itu ada pada kekuasaan untuk menghancurkan? Atau justru pada kemampuan untuk menahan diri demi sebuah harapan di masa depan? Cerita Thaif ini sepertinya sudah memberikan jawabannya.